warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, tentu karena taufiknya semata. Pada jam yang sama, pada menit yang sama, saat ini ada orang yang masih di jalan, ada yang masih di pasar, ada yang masih di tempat hiburan, ada yang masih di rumah, ada yang macam-macam ya. Dan alhamdulillah antum ada di masjid. Antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan yang mungkin kurang bermanfaat atau bahkan mengandung mudarat. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena tidak gampang orang bisa duduk di majelis ilmu, di masjid, apalagi masjidnya di tengah kota kayak gini ya, di tengah hiruk pikuk orang mengejar dunia. Masya Allah, antum diberi taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan majelis ini memberikan berkah, kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Aqidatut Tauhid karya Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Masih dalam bab yang kelima, pasal yang ketiga sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-faslu tsalis fi masyru'iyyati as-salati was-salami 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tentang disyariatkannya salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min haqqihi, di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam, alladzi syara'allahu lahu, yang Allah syariatkan untuk beliau, ala ummatihi, terhadap umatnya, yaitu an yusallu wa yusallimu alaihi, untuk atau agar mereka bersolawat dan memberi salam kepada beliau. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah, alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam dengan sebenar-benarnya. Wa qad warada anna ma'na salatillahi ta'ala, telah datang bahwa makna dari salawat Allah Ta'ala untuk nabinya adalah sana'uhu alaihi, pujian Allah kepada beliau. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi artinya apa? Allah memuji Nabi. Di mana Allah memujinya? Indal malaikati, di kalangan malaikat. Jadi Allah memuji Nabi di kalangan malaikat, itu artinya Allah bersalawat kepada Nabi. Wa salatul malaikati, adapun salawat malaikat artinya ad-du'a, doa. Malaikat memberi salawat kepada Nabi artinya malaikat mendoakan Nabi. Karena salawat itu jamak sebenarnya, tunggalnya salat. Salat secara bahasa artinya doa. Tapi kalau Allah nggak mungkin berdoa. Kalau Allah berdoa, doa kepada siapa? Maka kalau Allah memuji, ya, kalau selain Allah doa. Kemudian salatul adamiyyin, salawatnya anak Adam yaitu manusia adalah istighfar, memohonkan ampun.
Dan ini juga bermakna doa ya. Jadi memohonkan ampun itu adalah doa. Ini keterangan ini diantaranya datang dari Abul Aliyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa qad akhbarallahu subhanahu, dan Allah mengkhabarkan fi hadil ayah, dalam ayat Al-Ahzab 56 ini, an manzilati abdihi wa nabiyhi, tentang kedudukan hamba dan nabinya, fil mala'il a'la, di kalangan penduduk atas, di kalangan penduduk atas atau alam atas, di atas langit sana. Jadi Allah menceritakan kepada para malaikat tentang kedudukan nabinya. Allah memujinya kepada mereka, di kalangan mereka. Bi annahu yuthni alaihi, bahwasanya Allah memujinya indal malaikatil muqarrabin, di kalangan malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wa annal malaikat tusalli alaihi, dan juga Allah mengkhabarkan bahwa malaikat pun bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, maka kemudian amara ta'ala, Allah memerintahkan ahlal alamis sufli, penduduk alam bawah, bukan bawah sadar, alam bawah saja. Alam atas di atas langit, alam bawah di bumi. Jadi kalau alam langit sana sudah pada bersolawat kepada Nabi, tinggal sekarang alam bawah diperintahkan Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Betapa mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan di alam atas, di alam bawah semuanya. Kalau alam atas semuanya para malaikat semuanya, tapi kalau alam bawah hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak semua orang mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi, karena mereka menyamai perbuatan Allah dan para malaikat. Ini luar biasa. Sama seperti Allah menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu. Kata Allah dalam Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia sendiri, dan juga malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka juga menjadi saksi keesaan Allah Ta'ala. Coba lihat, ini menunjukkan mangkobah ya, keutamaan ahli ilmu. Mereka disejajarkan persaksiannya bersama Allah dan malaikat. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, ahli ilmu juga bersaksi. Maka kalau mau terangkat kedudukan kita, bisa bersaksi atas keesaan Allah, jadilah ahli ilmu. Gimana biar jadi ahli ilmu? Tidur, belajar. Kalau mau jadi ahli ilmu tidak boleh nganggur, tidak boleh malas, harus belajar, semangat, gigih, penuh dengan ambisi untuk bisa meraih derajat para ulama. Ini derajat luar biasa nih. Nggak ada makhluk lain yang diangkat seperti para ulama, nggak ada. Para ulama itu siapa? Ya para rasul, para nabi, para siddiqin, itu ulama. Kalau kita mau bergabung bersama mereka, kita menjadi orang yang paling mulia di antara manusia-manusia yang rata-rata tidak mulia. Jadi manusia mulia itu bukan dengan mengejar duit, bukan ambisi kepada tahta dan jabatan, pangkat, derajat di mata manusia, bukan. Sekarang orang merasa mentereng kalau habis wisuda atau sedang wisuda, foto gitu, keren gitu kan, fotonya dipajang di ruang tamu, ya, besar-besar, diupload di medsos, gaya bangga. Padahal nggak ada apa-apanya tuh di sisi Allah, biasa aja, nggak ada apa-apanya. Yang istimewa bagi Allah ahli ilmu, walaupun nggak diwisuda, walaupun nggak dipajang fotonya, ada ahli ilmu itu dari dulu, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin yang mengikuti para sahabat tentunya, yang mereka betul-betul mendalami agama Allah,
yang mereka rela meninggalkan tidurnya demi ilmu, rela meninggalkan kesenangan dunia demi ilmu, rela meninggalkan gemerlapnya dunia demi ilmu. Itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan alangkah langkahnya hari ini, alangkah sedikitnya mereka hari ini. Ya, orang yang mau ngaji saja bisa kita lihat, bisa kita hitung dengan jari dibanding dengan yang sholat isya tadi. Banyak mana? Ya jelas banyak yang sholat isya. Ada separuhnya enggak ini? Enggak ada ya. Luar biasa. Alhamdulillah mereka sholat ya. Tapi masih kita doakan mudah-mudahan enggak cuma sholat. Ya mudah-mudahan mereka juga tergerak untuk ngaji. Ya enggak harus di sini, pokoknya ngaji di mana saja, yang penting benar. Yang penting mengikuti thariqah salaf. Jadi alangkah mulianya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disejarkan dengan dipuji, enggak cuma disejarkan, dipuji di kalangan malaikat, didoakan para malaikat dan didoakan para Bani Adam sebagian. Maka Bani Adam yang mau bersalawat kepada Nabi dan memberi salam kepada Nabi, itu Bani Adam yang tahu diri namanya. Gimana tahu diri? Karena dia mengerti betapa besarnya jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara membalas jasa orang yang paling berjasa? Siapa menurut antum orang yang paling berjasa kepada antum? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jasanya? Apa? Iya, apa bentuknya? Apa? Syariat Islam. Iya, mengenalkan kepada kita tentang Allah, mengenalkan kepada kita tentang hukum Allah, mengenalkan kepada kita tentang akhirat. Itu semua melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasul kita nggak tahu. Ini kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun di muka bumi. Apapun itu keyakinan tuh, keimanan, belum lagi syariatnya, tata cara ibadah dan sebagainya, semua melalui Nabi. Yang contoh saja, orang sholat 2 rakaat aja udah lebih baik daripada dunia seisinya. Itu cuma 2 rakaat, sunnah bukan wajib, apalagi yang wajib. Apalagi akidah, keyakinan itu jauh lebih tinggi daripada ibadah. Ibadah dengan akidah mana lebih kuat, mana lebih hebat? Akidah lebih hebat. Keimanan di dada itu pondasi, sementara ibadah itu hanya bangunan yang bisa tegak di atas pondasi. Tanpa pondasi bangunan gak akan tegak. Jadi akidah lebih penting daripada ibadah. Tapi akidah tanpa ibadah bohong ya. Akidah pasti dengan ibadah. Jadi itulah betapa besarnya jasa Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak berselawat kepada Nabi berarti orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi sudah menjanjikan ya, siapa berselawat kepadaku, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Luar biasa. Diberi selawat oleh Allah artinya dia apa? Dipuji juga di kalangan malaikat. Masya Allah, seperti Nabi dong. Ini luar biasa ya. Makanya kita ini kalau mau dipuji juga oleh Allah di kalangan malaikat, banyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk banyak zikir juga akan dipuji oleh Allah di kalangan malaikat. Jadi kata Nabi atau hadis qudsi ya. Jadi Allah yang menyatakan, siapa yang mengingatku sendirian, maka aku juga pada dirinya, maka aku juga akan mengingatnya pada diriku, kata Allah. Siapa yang mengingatku di kalangan kumpulan orang, aku akan mengingatnya di kumpulan yang jauh lebih baik, malaikat. Allah juga menyebut kita di kalangan malaikat kalau kita mengingat Allah di tengah-tengah manusia. Nah itulah ya, fadilah yang luar biasa bagi orang yang berzikir. Termasuk orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Kata Nabi apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah.
Allah sebut-sebut nama mereka yang ada di majelis dzikir, majelis ilmu, di kalangan di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah. Allah sebut-sebut nama kita, insya Allah. Ya, disebut fulan bin fulan, fulan bin fulan, terkenal di tengah malaikat. Walaupun di dunia mungkin kita nggak ada yang kenal, tidak masalah. Yang penting terkenal di langit. Itulah orang mulia sejati. Ya, itulah pemenang sejati. Kemudian kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk alam bawah untuk memberikan salat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Liyajtami'a thana'u, agar pujian itu berkumpul, bergabung alaihi kepada beliau, alam atas alam bawah, min ahli alamil ulwi was sufli. Dan makna wasallimu tasliman, dan berilah salam dengan sebenar-benarnya, yaitu hayyuhu bitahiyatil Islam. Tahiyah itu penghormatan. Berilah penghormatan kepada beliau dengan penghormatan Islam. Itulah salam. Islam dari kata salam. Ya, jadi berilah salam artinya berilah penghormatan Islam. Penghormatan Islam. Fa idza shalla 'alan nabi, maka jika seseorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyajma', hendaknya dia menggabung bainas sholati wa taslim, antara solawat dan salam. Hendaknya digabung. Kenapa? Karena perintah Allah tadi dalam Al-Ahzab 56. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi solawat dan salam itu khusus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang lain cukup alaihi salam. Malaikat alaihi salam. Ya, Nabi Muhammad beda sallallahu alaihi wasallam. Fala yaktasir ala ahadihima. Jadi jangan membatasi salah satu saja. Maka jangan mengatakan sallallahu alaihi. Sering terdengar itu. Sallu alaihi, sallallahu alaihi. Ini tidak sesuai perintah Allah. Ya, kalau memberi salawat jangan cuma salawat, harus dengan apa? Salam. Walayakul, dan jangan mengatakan alaihi salam cuma gitu doang. Jangan. Harus ada salawat. Alaihi salatu wassalam, boleh. Jadi jangan cuma salam doang. Li'anna Allah Ta'ala amara bihima jami'an, karena Allah merintahkan keduanya bersamaan semuanya. Jangan membatasi salah satunya. Kalau rasul-rasul yang lain Allah sebutkan salam doang, wassalamun alal mursalin, dan salam untuk para rasul, enggak bilang sholawat. Ya, menunjukkan kalau rasul lain bilang apa? Alaihi salam. Wa tusra'u salat alaihi, dan disyariatkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fi mawatin, di beberapa tempat, yata'akkadu talabuha fiha, yang diperkuat tuntutannya pada tempat-tempat itu. Artinya kita salawat setiap waktu, setiap tempat bagus. Tapi ada beberapa waktu atau beberapa tempat atau beberapa kondisi dituntut untuk bersolawat lebih tinggi, lebih kuat perintahnya atau tuntutannya. Ya, jadi di beberapa kondisi tertentu atau tempat atau waktu tertentu itu lebih ditekankan lagi untuk bersolawat. Imma wujuban, baik wajib, jadi ada yang wajib, wa imma istihbaban muakkadan, atau sunnah tapi sunnah muakkadan. Jadi tidak sunnah biasa. Kalau sembarang waktu sunnah biasa, sunnah yang ya sunnah biasa gitu. Adapun di beberapa waktu khusus maka sunnahnya sunnah apa? Muakkadah. Ya, istihbab muakkadan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Ini kitab Jala'ul Afham membahas tentang sholawat, itu tebal, bahas sholawat saja. Jadi dijelaskan panjang lebar seputar sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada, beliau menyebutkan 41 tempat yang sangat ditekankan untuk bersolawat. Tapi di sini tidak disebutkan ya, silakan dirujuk di kitab Jala'ul Afham. Bada'aha biqaulihi, beliau memulai dengan perkataannya al-mautinul awal, tempat yang pertama, wa huwa ahammuha, dan dia yang paling penting, wa akaduha, dan yang paling ditekankan, yaitu apa? Fi sholati fi akhiri tasyahud, di dalam sholat di akhir tasyahud itu harus baca sholawat. Sebagian ulama mengatakan dia wajib, sebagian lagi sunnah, dan wajib yang lebih pas insyaallah. Waqad ajma'al muslimun, jadi kaum muslimin telah sepakat, ijma', tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya sholawat di tasyahud akhir, terutama yang enggak ada perselisihan. Waqtalafu fi wujubihi fiha, tapi mereka berbeda pendapat tentang wajibnya, apakah wajib atau tidak. Tapi disyariatkan sepakat. Berarti kalau enggak wajib apa? Sunnah. Jadi pendapat ada dua, antara wajib dan sunnah. Tsumma dzakara minal mawatin, kemudian beliau menyebutkan di antara tempat-tempat sholawat yang ditekankan. Jadi di sini dinukil sebagian saja ya, tidak 41 yang disebutkan Ibnul Qayyim. Yaitu akhirul kunut, di akhir kunut itu juga dianjurkan sholawat. Kemudian wafi al-khutab, di khutbah-khutbah, baik khutbah Jumat atau Aidain, 2 hari raya, al-istisqa, ini juga ada khutbahnya ya. Termasuk juga khutbah kusuf, gerhana matahari atau bulan, itu juga ada khutbahnya. Maka dianjurkan sholawat di dalam khutbah itu. Kemudian wa ba'da ijabatil muadzin, setelah menjawab muadzin. Jadi kita kalau dengar adzan, tirukan, itu ada ibadah 5 kali dalam sehari. Kita mendengar adzan kan 5 kali kan sehari. Itu kalau adzannya cuma satu masjid ya, kalau beda masjid beda-beda bisa lebih. Jadi sekali kita dengar adzan, sekali itu kita punya ibadah yang luar biasa ya. Ada 5 ibadah. Di antaranya apa? Mendengarkan adzan ibadah. Kemudian yang kedua, menirukan, itu juga ibadah. Kemudian yang ketiga, memberi sholawat kepada Nabi setelah itu. Kemudian yang keempat, mengucapkan dzikir setelah adzan. Siapa yang mengucapkan dzikir itu, doa di dalamnya, maka akan diberi syafaat oleh Nabi SAW. Ibadah yang kelima, berdoa, karena antara adzan dengan iqamah ada doa mustajab. Secara khusus setelah adzan, sesaat setelah adzan, setelah kita baca dzikir adzan khusus, silakan lanjutkan dengan doa. Itu lebih utama dibanding menjelang iqamah, lebih utama setelah adzan. Tapi sampai iqamah pun tidak masalah antum mau doa. Terus salat qobliyah gimana? Antum salat qobliyah lebih bagus lagi, karena di dalam salat qobliyah juga bisa berdoa. Jadi itu doanya di dalam salat, doanya ketika sujud. Banyak sekali faktor penunjang untuk terkabulnya doa ya. Ini ibadah adzan yang sehari 5 kali, kemudian dalam satu adzan ada 5 ibadah tadi, banyak diremehkan oleh sebagian kita ya. Coba kalau diamalkan, itu 5 kali 5 berapa? 25 sunnah Nabi ditinggalkan, sayang. Sehari. Kalau setahun kali 350 hari, berapa banyak tersia-siakan pahala. Kalau umur kita 80 tahun nggak pernah mengamalkan sunnah ini, kan sangat rugi. Jadi jangan sampai kita di akhirat banyak menyesal karena tidak maksimal dalam menjalankan ajaran agama atau tuntunan Nabi SAW. Kemudian wa ba'da wa 'inda du'ai, ketika berdoa itu artinya di awal doa ya, atau boleh setelah memuji Allah maka bersolawat. Sama seperti tadi ceramah juga gitu, ceramah kajian sama dengan khutbah. Jadi setelah memuji Allah biasanya
solawat kepada Nabi. Ya, jadi solawat kepada Nabi ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam doa atau di dalam khutbah ceramah. Wa inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Nah ini barangkali masih banyak yang meninggalkan sunnah ini ya. Ketika mau masuk masjid baca solawat. Jadi gimana bacanya? Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sudah cukup. Minimal itu ya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu minimal. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kemudian doa masuk masjid. Ya, itu sangat ditekankan. Ini tempat-tempat yang ditekankan. Kemudian wal khuruj minhu, ketika keluar dari masjid ya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftahli ababa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa simni minasyaitonir rajim. Boleh ya ketika keluar dari masjid. Jadi kalau kita biasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, hidup kita itu penuh dengan ibadah. Kita akan menjadi ahli dzikir, khusus sunnah-sunnah dzikir ya. Coba Nabi mengajarkan dzikir-dzikir itu di tempat apa saja? Hampir semua tempat ada dzikirnya. Hampir semua kegiatan ada dzikirnya. Ya, berarti banyak sekali kita berzikir. Maka kalau kita ingin menjadi ahli dzikir, coba amalkan dzikir-dzikir ajaran Nabi. Enggak perlu torekot-torekot lain ya. Torekot Nabi itu yang terbaik. Dan itu ahli dzikir sejati. Kenapa? Karena dzikirnya enggak cuma pas duduk menghadap kiblat, enggak. Sedang jalan pun ada dzikirnya. Ya, sedang naik kendaraan ada dzikirnya, ketika naik, ketika turun, ketika datar, semua ada dzikirnya. Ketika hujan, ketika macam-macam semua ada dzikirnya. Ketika pagi, ketika petang, ketika malam, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika terjaga, ketika pakai baju, ketika melepas baju, ketika makan, ketika minum, ketika selesai, ini semua ada dzikirnya. Keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid, semua ada dzikirnya. Coba. Ini banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kita. Padahal dulu waktu TK udah diajari. Apa TK apa? Ya, kalau TK-nya TK biasa mungkin hanya diajari lagu-lagu daerah ya. Balonku ada 5. Tapi kalau antum TK-nya yang Islami gitu kan, diajari dzikir, diajari doa, diajari hafal Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian wa inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengingat Nabi atau menyebut Nabi. Jadi antum yang menyebut sendiri atau antum mendengar orang menyebut nama Nabi, antum bersolawat. Nah itu sangat ditekankan. Bahkan Nabi mengatakan termasuk orang yang bakhil ya, orang yang bakhil, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, adalah orang yang aku disebut di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Itu orang pelit namanya. Pelit kepada siapa? Kepada diri sendiri ya. Dia merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Kemudian tsumma dzakarahu rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan asamarat, buah-buahan al-hasilah yang dihasilkan dari salat kepada Nabi. Salat maksudnya salawat ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buahnya? Apa hasilnya? Fadzakara fiha arba'ina faidah. Beliau menyebut 40 faedah. Nah, di sini diantaranya. Di sini cuma 5 ya. Jadi kalau mau lebih lengkap silakan baca kitab aslinya ya, Jala'ul Afham. Dan ini sudah diterjemahkan juga kitabnya. Kemudian apa saja itu? Minha, oh di sini ada 6 ya. Imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersolawat berarti dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang melaksanakan perintah Allah berarti apa dia? Ibadah. Dan orang ibadah berarti apa? Diridhoi Allah, diberi pahala, disiapkan surga, dijauhkan neraka. Itu keutamaan luar biasa. Kemudian yang kedua, wa minha husulu asyri salawat minallah, dihasilkan 10 salawat dari Allah ya. Jadi orang yang bersolawat 1 kali dapat 10. Silakan sebanyak mungkin ya biar dapat
kelipatan 10 dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rojau ijabati doa idza qaddamaha amamahu. Diharapkan doanya terkabul jika dia mendahulukan sholawat di depan doanya. Jadi doa yang didahului sholawat lebih mudah terkabul insyaallah. Kemudian yang berikutnya, annaha sababun li syafaatih. Dia menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarranaha, khususnya jika digandengkan dengan bisu'alil wasilah lahu, meminta wasilah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Selesai mendengar adzan, itu kita minta wasilah untuk Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan allati wa'adta. Dah sampai situ. Nah, sebelum itu kan sholawat. Tadi dianjurkan sholawat ketika mendengar adzan, selesai menirukan adzan kita bersolawat. Setelah sholawat baca doa itu. Maka siapa yang bersolawat ditambah doa tadi, dia halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Kemudian berikutnya, annaha sababun, dia merupakan sebab li ghufrani dzunub, untuk diampuninya dosa-dosa. Antum enggak bilang Allahumma firli, antum enggak bilang astaghfirullah, tapi bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim alaihi, maka antum diampuni dosa. Berarti bisa menggantikan istighfar nih. Sholawat dengan istighfar mana lebih utama? Sholawat lebih utama. Kenapa? Karena sholawat itu ingat Allah, sholawat ingat Nabi, sholawat mendoakan Nabi, dan di situ ada pengampunan dosa. Lengkap, istighfar cuma pengampunan dosa. Sholawat banyak sekali ya. Makanya ya perbanyak sholawat ya. Jadilah orang yang senantiasa bersholawat kepada Nabi SAW. Termasuk waktu yang sangat diutamakan untuk sholawat, tadi belum disebutkan ya, mungkin di kitab Jalalaul Afham ada ya, insyaallah ada. Yaitu waktu hari Jumat atau malam Jumat. Silahkan perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pelit-pelit untuk memberi sholawat kepada beliau. Kemudian yang berikutnya, annaha sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal musalli wal musallim alaihi. Salawat kepada beliau termasuk sebab jawaban Nabi. Nabi menjawab salawat kita. Ya. Nabi menjawab salawat kita. Setiap ada orang bersalawat, ruh Nabi dikembalikan ke jasad, dan jasad Nabi bersama ruhnya menjawab salawat kita. Masya Allah, luar biasa. Terus antum mikir gimana caranya? Antum gak usah mikir, itu urusan Allah ya. Antum gak akan mampu mencerna itu. Gimana kalau 1000 orang bersalawat? Gimana setiap saat? Berarti ruhnya bolak-balik terus. Itu pikiran antum, gak usah dipikir ya. Karena itu alam gaib, hanya Allah yang tahu. Kemudian fasalawatullahi wassalamu ala hadan nabiyil karim. Selesai fasal yang ketiga. Sekarang masuk fasal yang keempat. Fi fadli ahlil bait wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala ghuluwin. Pasal 4 ini tentang keutamaan ahlil bait. Ahli itu orang khusus, al bait itu rumah. Ahli khususnya orang rumah. Maksudnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajibu lahum, dan apa kewajiban terhadap mereka, untuk mereka. Jadi kalau kita tahu keutamaannya, berikutnya kewajiban kita terhadap mereka apa? Min ghairi jafa, tanpa meremehkan, wala ghulu, dan tanpa berlebihan. Karena khairul umuri ausatuha, kata Nabi, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, tidak meremehkan, tidak berlebihan. Meremehkan kurang dosa, berlebihan juga kelewat, itu juga dosa. Ahlul bait adalah, nah ini pahami siapa itu ahlul bait. Hum alun nabi, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina
yang mereka itu harumat alaihim as-shadaqatu, haram atas mereka zakat. Jadi sedekah di sini maksudnya apa? Sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi zakat itu tidak boleh dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Nah, keluarga yang nggak boleh makan zakat itulah disebut ahlul bait, ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haram bagi mereka zakat. Bahkan walaupun anak kecil, pernah Hasan atau Husain tiba-tiba ngambil kurma, dia langsung masukkan ke mulut makan. Padahal itu kurma bagian dari harta zakat. Maka kemudian Nabi pun mengatakan kih disuruh keluarkan, bahkan dimasukkan tangan Nabi diambil. Ini tidak halal untuk keluarga Muhammad, begitu kata Nabi. Adalah anak kecil, masih belum paham, tapi dididik oleh Nabi bahwasanya ini enggak halal bagi keluarga Muhammad. Nah, itulah ahlul bait. Tapi belum jelas juga siapa saja mereka, dirinci di sini. Wahum alu Ali, mereka adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali adalah sepupu Nabi. Jadi keluarga Nabi enggak cuma keturunan Nabi, ya. Bukan Nabi seketurunannya doang, bukan. Tapi apa? Termasuk kanan kiri, paman dan seterusnya, seketurunannya semua itu masuk ahlul bait. Kita lihat perinciannya. Keluarga Ali, kemudian keluarga Ja'far, kemudian keluarga Aqil, kemudian keluarga Abbas, kemudian Banul Harith ibni Abdul Muttalib. Ya, itu diantara keluarga Nabi, seketurunan mereka semuanya disebut ahlul bait atau alul bait. Jadi alul bait itu asalnya ahlul bait, haknya diganti menjadi hamzah menjadi alu. Boleh. Itu perubahan bahasa. Kemudian termasuk keluarga Nabi adalah azwajun Nabi, istri-istrinya Nabi. Kalau yang tadi semuanya itu ada hubungan darah. Kalau istri Nabi tidak ada hubungan darah. Semata-mata hubungan apa? Pernikahan. Ternyata itulah keutamaan, ya. Allah yang berikan keutamaan itu, sekedar menikah dengan Nabi statusnya sebagai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka punya keutamaan tersendiri. Nah, ini yang unik pada agama Syiah, ya. Agama Syiah itu kan ngakunya memuliakan keluarga Nabi, tapi mereka menghinakan istri-istri Nabi. Itu unik. Makanya itu agama lain, ya, bukan Islam. Jadi istri-istri Nabi itu adalah keluarga Nabi. Kemudian juga banatihi, anak-anak Nabi, ya. Nabi punya anak perempuan yang hidup, yang laki-laki meninggal. Itu juga termasuk ahlul bait. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ritsa ahlal bait. Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian najis dari ahlul bait, ya, kotoran dari ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini, tsummal ladzi la yashukku fihi, kemudian yang tidak diragukan di dalamnya, la yushakku fihi, tidak diragukan di dalamnya, man tadab bukan yushakku, ya, yashukku benar. Yashukku fihi man, di situ fa'ilnya man. Tidak ragu di dalamnya orang yang tadabbarul Quran, mentadaburi Al-Qur'an, anna nisa'an nabi, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qaulihi ta'ala, mereka semuanya masuk ke dalam firman Allah taala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Begitu kata Ibnu Katsir. Jadi istri Nabi masuk ke dalam ahlul bait. Dan ini tidak diragukan lagi bagi orang yang mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena konteksnya tadi berbicara tentang istri-istri Nabi. Fa inna siyaqal kalam ma'ahunna, karena konteksnya kalam itu bersama mereka, sedang bahas keluar istri Nabi. Walihada qala ba'da hada kulli, oleh karena itu
Allah berfirman setelah semua ini dalam ayat yang ke-34-nya, wadkurna ma yutla fi buyutikunna, maka sebutlah atau ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah ini hadis. Jadi yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat dan hadis itu rumah siapa? Kalian di sini siapa berarti? Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu turun di dalam rumah, itu rumah siapa? Ya rumah Nabi, nggak mungkin rumah yang lain. Rumah Nabi berarti itu rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah merintahkan kepada istri-istri Nabi untuk menyebutkan atau mengingat ayat-ayat yang dibacakan di rumah-rumah kalian, dan juga hikmah, ya, itu hadis-hadis Nabi, sebutkan, sampaikan kepada orang. Ceritakan ayat-ayat yang turun di rumah kalian. Bahkan ada ayat turun ketika Nabi berada di dalam selimut bersama istrinya, luar biasa. Ayat Allah turun di saat itu. Ini kemuliaan bagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'lamna, ketahuilah, bima yanzilullah tabaraka wa ta'ala ala rasulihi, terhadap apa yang Allah turunkan terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, minal kitabi wa sunnah, yang Allah turunkan itu berupa apa? Alkitab dan as-sunnah, gak cuma Al-Quran, termasuk as-sunnah itu juga turun dari Allah, karena Nabi tidak berbicara dari hawa tapi apa? Wahyu. Semua sunnah Nabi itu wahyu, semua kalam Nabi itu wahyu yang berkaitan dengan syariat. Tapi qalahu Qatadah wa ghairu wahid, ini menurut perkataan Qatadah dan selain satu, ya, masih banyak yang lain. Wadkurna hadin nikmah, maka ingatlah nikmat ini, allati khassastunna, yang kalian dikhususkan, biha, dengannya, min bainin nas, di antara semua manusia. Jadi kalian para istri Nabi punya kekhususan nikmat ini, wahyu turun di rumah kalian, orang muslim yang lain tidak. Annal wahya yanzilu fi buyutikunna, bahwasanya wahyu turun di rumah-rumah kalian, duna sairon nasi, bukan di rumah manusia yang lain. Wa Aisyah as-Siddiqah, Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah bintu as-Siddiq radhiyallahu anhuma, ulahunna bihadin nikmah, adalah yang paling utama, ya, terhadap nikmat ini. Yang paling banyak turun ayat itu di Aisyah radhiyallahu anha, hadis juga demikian. Wa akhassuhunna, dan yang paling spesial di antara mereka, min hadir rahmah al-amimah, dari mendapatkan kasih sayang yang merata ini dari Allah Ta'ala. Fainahu lam yanzil ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahya, yanzilu al-wahyu, berarti al-wahyu fi firashim ra'atin siwaha, tidak pernah turun wahyu kepada Rasul di dalam atau pada ranjang wanita selain Aisyah. Masya Allah, di ranjangnya Aisyah wahyu turun saat Rasul berada di ranjangnya. Kama nassa ala dzalika salawatullahi wa salamuhu alaihi, sebagaimana itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, li'annahu lam yatazawwaj bikron siwaha. Ini alasan, ya, ulama bisa membuat alasan-alasan kenapa kok turunnya di ranjang Aisyah. Sebagian mengatakan karena Nabi tidak menikahi gadis kecuali Aisyah. Ini keutamaan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi. Walam yanam ma'aha rajulun fi firashiha siwahu, karena apa? Tidak ada seorang pun yang tidur bersama Aisyah
diranjangnya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena gadis. Yang lain udah pernah tidur dengan laki-laki lain gitu karena janda. Yuridu annaha lam tatazawwaj ghairahu. Maksudnya Aisyah ini tidak pernah menikah dengan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanasaba, maka cocok antukhassasa bihadil maziyah, untuk dikhususkan dengan keistimewaan ini. Wan tufrida bihadil martaba al aliyah, dan untuk disendirikan dengan martabat yang tinggi ini. Walakin akan tetapi idza kana azwajuhu min ahli baitihi, akan tetapi jika istri-istri Nabi termasuk ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qarabatuhu ahaqqu bihadi tasmiyah, maka kerabat beliau tentu lebih berhak mendapatkan nama ini, yaitu ahli bait. Jadi kalau istri Nabi saja disebut ahlul bait, karena sebutan ahli bait itu di ayat ini ya, Al-Ahzab 33. Nah, sementara Al-Ahzab 33 ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Kalau istri-istri Nabi disebut ahlul bait, tentu kerabat Nabi lebih berhak mendapatkan nama itu. Jadi justru kerabat Nabi disebut ahlul bait itu cuma diikutkan kepada istri-istri Nabi. Yang paling duluan disebut ahlul bait siapa? Istri Nabi. Ya makanya orang Syiah ini aneh. Mereka menganggap ahlul bait cuma kerabat Nabi, sedangkan istri Nabi bukan ahlul bait. Bahkan istri Nabi yang paling dicintai itu disebut Al-Baqarah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha disebut Al-Baqarah. Jadi ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel, carilah Al-Baqarah, sembelihlah Al-Baqarah, maksudnya suruh nyembelih Aisyah, kan kurang ajar. Itulah orang-orang Syiah yang memang bukan orang Islam. Kemudian intaha min tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini semuanya dari pernyataan Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Fa ahlus sunnah wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatawallawnahum, dan loyal kepada mereka. Wala itu mencintai, membela, mendukung, menolong dan seterusnya. Wa yafaduna fihim, dan menjaga tentang mereka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah berwasiat. Ahlus sunnah menjaga wasiat itu tentang mereka. Haitsu qala yauma Ghadir Khum, ya, ketika Nabi berkata pada hari Ghadir Khum, ini nama suatu hari di mana ada kejadian di sana. Ghadir Khum ismu maudi ini nama tempat ya, di Ghadir Khum. Di sana Nabi pernah bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang Allah terhadap keluargaku. Jadi maksudnya kalian harus menjaga keluargaku. Aku ingatkan tentang Allah untuk keluargaku. Jadi takwalah kepada Allah terhadap keluargaku. Maka ahlus sunnah yuhibbunahum, mencintai ahli bait, wa yukarrimunahum, dan memuliakan mereka. Lianna dzalika min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di antara alasan selain tadi perintah Allah, kemudian alasan lain karena memuliakan ahli bait berarti sama dengan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk akal ya, orang mengaku memuliakan Nabi tapi membenci ahlu bait, enggak masuk akal. Orang mengaku memuliakan Nabi dan keluarga Nabi tapi membenci istri-istri Nabi, ini juga enggak masuk akal. Mencintai keluarga Nabi, mengaku memuliakan Nabi tapi membenci sahabat-sahabat Nabi, ini juga tidak masuk akal. Itulah kelakuan orang-orang Syiah.
Jadi ini termasuk kategori mencintai Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bisyart, dan itu dengan syarat keluarga Nabi yang dimuliakan. Apa itu? An yakunu muttabi'ina lisunnah. Mereka keluarga Nabi itu harus mengikuti sunnah, bukan orang kafir. Kalau kafir nggak perlu dimuliakan. Kemudian juga bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah nggak perlu dimuliakan. Tapi siapa yang dimuliakan dari ahlu bait? Ahlu bait yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka keluarga Nabi sekarang yang ada tinggal cucu-cucunya gitu. Kalau cucu Nabi kemudian menentang ajaran Nabi, ini berarti melecehkan kakeknya sendiri dan tidak layak untuk dimuliakan. Jadi merekalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mustaqimina alal millah, istiqomah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana salaf mereka berada di atasnya, seperti Al-Abbas dan keturunan Abbas, Ali dan keturunannya. Amma man khalafa sunnah, adapun yang menyelisih as-sunnah malah mengikuti bid'ah, bahkan menjadi tokoh bid'ah ya. Tidak sedikit orang yang ngaku keluarga Nabi tapi menjadi tokoh bid'ah. Walam yastaqim ala din, tidak istiqomah di atas Islam, tidak di atas sunnah. Fa innahu la tajuzu muwalatuhu, maka tidak boleh untuk loyal kepada mereka. Tidak boleh mencintai keluarga Nabi yang memusuhi Nabi atau yang menentang Nabi. Tidak boleh kita cintai. Walau kana min ahlil bait, meskipun itu ahlu bait. Famauqifu ahlu sunnati wal jamaah, maka sikap ahlu sunnah wal jamaah min ahlil bait, terhadap ahlil bait, mauqiful i'tidal wal insaf, adalah sikap pertengahan dan adil. I'tidal itu adil, insaf itu pertengahan. Dari kata nisfu itu setengah, insaf pertengahan. Di dalam bahasa Indonesia menjadi insaf malah. Apa insaf? Sadar. Aslinya insaf itu bukan sadar, insaf itu pertengahan. Karena kondisi insaf itu adalah kondisi yang paling baik. Maka orang yang sadar itu berarti baik, ya udah cocok lah gitu. Kalau sadar insaf gitu. Belum insaf orang itu berarti belum baik ya. Karena insaf itu pertengahan itu baik. Ya tawallawna ahlad din. Jadi yang pertengahan adalah mereka wala terhadap ahli agama, wal istiqomah minhum, dan yang istiqomah di antara mereka. Jadi kalau orang enggak istiqomah enggak layak untuk dimuliakan. Musuh Allah, musuh Rasul, bagaimana mau dimuliakan? Makanya Allah bilang apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mereka mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Nggak bisa. Kalau orang yang mencintai musuh Allah itu tidak beriman, ya, tidak beriman. Karena kalau musuh Allah ya wajib kita benci. Wa yatabarrauna mimman khalafa sunnah, dan juga ahlussunnah itu wajib berlepas diri. Barok itu membenci, menjauhi orang-orang yang menyelisih as-sunnah walaupun keluarga Nabi. Wan harafa anid din, dan menyimpang dari agama, walau kana min ahlil bait, meskipun dia ahli bait. Jadi begitu cara beragama yang benar ya. Jangan gara-gara ini keluarga Nabi pokoknya dimuliakan 100%. Ini kebiasaan jahiliyah begitu. Enggak melihat mana benar mana salah. Yang penting keturunan orang baik pasti baik. Enggak ada kepastian. Enggak ada jaminan kalau keturunan Nabi pasti masuk surga, enggak ada. Sekarang ada yang berani jamin. Saya keluarga Nabi, pokoknya kalau kamu masuk surga harus ikut saya. Ini kurang ajar ini ya. Tidak dibenarkan seperti itu. Nabi sendiri enggak jamin keluarganya semua masuk surga.
Abu Lahab itu keluarga Nabi, paman Nabi. Tapi apa? Neraka. Abu Thalib paman Nabi, bahkan membela Nabi, tapi apa? Neraka. Jadi tidak setiap keluarga Nabi itu surga. Dan kebetulan memang Allah sudah contohkan ya tokoh-tokoh neraka dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna kaunahu min ahlil bait, maka keberadaan dia sebagai ahli bait, wa min qarabati Rasul, dari kerabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanfa'uhu syai'an, enggak ada manfaatnya baginya sama sekali. Hatta yastaqima, sampai dia itu istiqomah ala dinillah, di atas agama Allah. Faqad rawa Abu Hurairah, telah meriwayatkan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi, Rasulullah berdiri ketika turun kepada beliau, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Nabi mulai disuruh dakwah kepada keluarga, ya. Maka ketika turun ayat ini, Nabi berdiri di tengah-tengah keluarganya. Maka beliau berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai para Quraisy. Quraisy ini keluarga besarnya, usul ya, kakeknya keberapa enggak tahu. Wahai bangsa Quraisy, atau kalimat yang semisal itu. Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Maksudnya bebaskan diri kalian. Karena budak itu kalau belum dibeli belum bisa dibebaskan. Beli kemudian merdekakan. Gitu. Kalau orang mau merdekakan beli dulu. Kalau antum yang punya ya sudah tinggal merdekakan. Tapi ini seakan-akan diperbudak orang lain. Maka belilah diri kalian. Maksudnya bebaskan kalian dari api neraka. Jadi kalian sendiri yang membebaskan diri. Kenapa? La ughni ankum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa melindungi kalian dari Allah sedikit pun. Kalian sendiri yang menyelamatkan kalian. Tuh lihat, Nabi udah bilang, Nabi nggak bisa menyelamatkan siapa? Quraisy pertama. Lebih khusus lagi Nabi bilang, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya, wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, la ugni angka minallahi syai'a, aku nggak bisa menolong kamu dari Allah sedikit pun. Coba lihat, lebih khusus disebutkan. Ya Sofia ammata Rasulillah, wahai Sofia bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a, aku juga nggak bisa nolong kamu dari Allah sedikit pun. Bahkan yang paling dekat, ya Fatimah binti Muhammad, anak sendiri nih, darah daging sendiri, wahai Fatimah, salini min mali masyiti, mintalah dariku dari hartaku yang kamu mau. Kalau harta aku bisa kasih. Tapi apa kata Nabi? La ughni anki minallahi syai'a, aku nggak bisa nolong kamu dari Allah sedikit pun. Akhirat urusan kamu sendiri. Kalau dunia saya kasih duit. Coba lihat, Nabi pernyataannya seperti itu. Keluarga Nabi yang paling dekat, Fatimah anaknya sendiri, Nabi nggak bisa menyelamatkan. Nabi nyuruh Fatimah menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kalau kafir Nabi nggak bisa menolong. Ini contoh ya, bagaimana orang-orang yang mengagungkan diri sebagai keturunan Nabi seakan-akan sudah punya tiket surga, itu orang-orang yang tertipu sebenarnya. Ya, tidak ada jaminan dari Nabi, tidak ada jaminan dari Allah juga. Ini pernyataan Nabi secara khusus seperti ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis sahih. Kemudian wal hadis, dan hadis, man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya enggak bisa mempercepat. Walaupun keturunan Nabi, kalau amalnya jelek ya tetap jelek. Fayatabarra'u ahlus sunnati wal jamaati, maka ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari thariqah Rawafid, ya, thariqahnya Rafidhah Syiah. Alladzina yughluna fi ba'di ahlil bait, yang mereka melampaui batas hulu terhadap sebagian ahlil bait. Wa yad'una lahum al-ismah, bahkan mereka mengklaim ahlil bait ini sebagian mereka, imam-imam mereka maksum, enggak punya dosa sama sekali. Dan juga ahlu sunnah berlepas diri dari thariqahnya Nawasib. Nawasib ini lawannya
Syiah Rafidhah. Gimana nawasib? Alladzina yansibunal adawata, orang yang memasang permusuhan li ahlil bait, terhadap ahlil bait. Ini berseberangan dengan Syiah al-mustaqimin, ya, menentang ahli bait yang istiqomah. Wa yata'anuna fihim, mencela mereka. Wa min tariqatil mubtadi'ah, Ahlussunnah juga berlepas diri dari semua jalan ahli bid'ah, wal khurafiyin, ahli khurafat, alladzina yatawassaluna bi ahlil bait, yang mereka bertawasul dengan keluarga Nabi. Wa yatakhidunahum arbaban min dunillah, dan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa ahlus sunnati, maka ahlus sunnah fi hadzal bab, dalam bab ini, wa ghairihi, dan bab yang lain, alal manhajil mu'tadil, di atas jalan yang lurus, yang i'tidal, wasiratil mustaqim, sama ini jalan yang lurus, alladzi la ifrata fihi wala tafrita, yang tidak berlebihan di dalamnya dan tidak meremehkan, wala jafaa wala guluwa, tidak meremehkan, tidak berlebihan, sama ini ya. Fi haqqi ahlil baiti, di dalam haknya ahlil bait dan juga selain mereka. Wa ahlul bait al mustaqimun, dan ahli bait yang istiqomah, yungkiruna al guluwa fihim, pasti mengingkari sikap berlebihan terhadap mereka. Wa yatabarrauna minal gulat, mereka berlepas diri dari orang-orang yang ekstrim, yang gulu dalam menyanjungnya. Faqad harraqa Amirul Mukminin, bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah membakar orang-orang yang apa? Gulu, berlebihan dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai mengatakan Ali itu Tuhan. Ya, dibakar di dalam api. Wa qarrahu Ibnu Abbas, dan perbuatan Ali menghukum mereka diakui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala qatlihim, untuk membunuh mereka, setuju untuk dibunuh, tapi kalau dibakar Ibnu Abbas enggak setuju, ya. Lakin yara qatlahum bisayf, tapi Ibnu Abbas maksudnya mereka dibunuh dengan pedang, bukan dibakar, badalan minat tahrik. Wa talaba Ali radhiyallahu anhuma Abdullah ibni Saba, talaba Ali radhiyallahu anhuma Abdullah ibni Saba. Jadi Ali mencari Abdullah bin Saba, pimpinan Syiah, pencetus Syiah, Ra'sal Gulat, jadi pimpinannya orang ekstrim, liyaqtulahu, untuk membunuhnya. Lakinnahu haraba wakhtafa, tapi dia lari ke Mesir dan bersembunyi. Akhirnya enggak ketangkap, ya. Itu pimpinan Syiah, menebarkan kesesatannya di Mesir. Jadi berkembang Syiah di Mesir, diantaranya Syiah di Mesir itu Daulah Bani Fatimiyah, yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, itu orang Syiah di Mesir. Kemudian diberantas oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu diperintahkan oleh khalifah saat itu untuk membasmi salib, ya. Tapi beliau belum berangkat ke sana sebelum menghabisi orang Daulah Fatimiyah, karena mereka orang-orang yang telah keluar dari Islam, yang menyimpang dari Islam, sehingga dibantai duluan. Tapi sejarah dibalik. Kata mereka Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Kurang ajar, ya. Memang di masa Salahuddin, tapi Salahuddin yang membasmi, bukan yang merayakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bismillah Ustaz, apakah salawat yang sering disebutkan oleh sebagian orang-orang yang hampir mirip seperti lagu dan kadang diiringi rebana termasuk salawat kepada Nabi SAW? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, salawat kepada Nabi, tapi tidak semuanya benar, ya. Banyak salawat yang bid'ah, bahkan gak cuma bid'ah, tidak sedikit juga salawat yang mengandung kesyirikan, menyanjung Nabi berlebihan sampai seakan-akan memiliki sifat Allah, ya. Banyak sholawat yang begitu, padahal Nabi sudah melarang. Itro itu artinya menyanjung Nabi berlebihan, Nabi nggak membolehkan. Kata Nabi apa? La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, jangan kalian mengitroku seperti orang Nasara mengitro ibnu Maryam, Isa, sampai diangkat menjadi anak Tuhan. Itu berlebihan dalam memujinya.
Maka umat Islam sudah dilarang jangan sampai memuji berlebihan sehingga seperti orang Nasara yang memuji Isa. Maka hati-hati wahai orang-orang yang beriman yang ingin menjadi pengikut Nabi, jangan gampang mengikuti ajaran-ajaran sholawatan yang gak ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengklaim sholawat mereka lebih bagus daripada sholawat yang diajarkan Nabi. Kalau sholawat terbagus yang diajarkan Nabi yang mana? Sholawat yang dipakai dalam sholat itulah yang terbagus. Ya. Jadi ya sudah, itulah yang diajarkan Nabi, itulah yang kita amalkan. Nggak usah ngikut-ngikut ajaran yang nggak jelas ya. Masing-masing torekot itu mengaku sholawatnya itu yang paling bagus. Bahkan saya pernah dengar ceramah ya di video yang terang-terangan mengatakan ini ada sholawat yang terbaru dari Nabi langsung, karena baru saja Habib titik-titik yang nggak saya sebutkan namanya ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mimpi, ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan sholawat ini. Luar biasa. Jadi Islam belum sempurna ya, harus Nabi datang dulu lagi, datang lagi untuk menyempurnakan Islam ini. Nah itulah bahayanya orang yang gulu ya, melampaui batas terhadap Nabi, terhadap keluarga Nabi, tanpa sandaran dalil, tanpa aturan syar'i. Maka hati-hati kalau Anda ingin mengikuti Nabi dengan benar, menjadi ahlus sunnah wal jamaah sejati, wajib untuk menuntut ilmu. Tanpa ilmu, kesesatan itu sebuah keniscayaan. Ya, kesesatan itu hampir-hampir nggak bisa dihindari kalau orang nggak mau menuntut ilmu. Ya, cukup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.